Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah kolonialisme Barat di Indonesia atau sejarah masuknya bangsa Barat di Indonesia. Eh, Bagaimana bangsa Barat itu kok bisa masuk sampai ke Indonesia? Itu ada latar belakangnya. Mungkin materi ini ya sudah pernah kalian terima di SMP atau bahkan di SD dulu. Di bangsa Barat kok bisa sampai ke Nusantara itu karena eh, mereka dulu di Konstantinopel, bangsa Barat itu berperang dengan bangsa Muslim atau bangsa Turki. eh, Perang itu dikenal dengan nama Perang Salib. Setahu saya Perang Salib itu terjadi hampir 7 kali atau lebih kurang 200 tahun. Dari peperangan-peperangan itu puncaknya bangsa Nasrani atau bangsa Barat itu kalah dalam peperangan itu, yang akhirnya menyebabkan mereka itu pergi dari tempatnya, yang akhirnya ya ketemulah dengan Nusantara. Kenapa kok mereka berani keluar dari daerahnya untuk eh, jalan-jalan lah, akhirnya iseng-iseng berhadiah, akhirnya menemukan Nusantara. Karena ya mereka sudah terdesak karena sudah kalah perang. Terus mereka juga sudah mengenal teknologi atau teori bahwa bumi itu bulat. Mereka sudah mengenal teknologi pembuatan senjata, mengenal teknologi pembuatan kapal, terus teori apa ya, kompas itu. Jadi mereka tidak takut kesasar. Akhirnya mereka keluar dari daerahnya, jalan-jalan, iseng-iseng berhadiah, akhirnya menemukan Nusantara. Masuklah mereka ke Nusantara, ketemu dengan orang pribumi. Awalnya niatnya untuk berdagang, tapi mengetahui orang Indonesia itu kurang begitu, ya kurang pintar, akhirnya muncul niat untuk menguasai sumber daya alam, menguasai sumber daya manusia. Nah, yes, pokoknya menguasai semuanya. Ya, itulah kolonialisme, mengkoloni, mengelompokkan. Sebenarnya selain kolonialis, mereka bangsa Barat ketika berada di Indonesia, mereka itu juga mengimperialis orang Indonesia. Apa itu imperialis? Jadi, selain mereka itu mengambil sumber daya alam, mengambil sumber daya manusia, mereka itu juga mengimperialis. Apa mengimperialis? Imperialis itu memberikan pengaruh di semua bidang kehidupan di Nusantara. Jadi kita itu dipengaruhi. Contohnya apa? Ya, contoh sepele ya, seperti minum pakai gelas, sendok, garpu, baju, baju cewek apa itu kayak nonik-nonik Belanda itu, apa yang putih itu loh. Nah itu kan kita dipengaruhi itu. Semuanya di bidang kehidupan ekonomi juga dipengaruhi. Mengenai perbankan itu kan apa, kredit itu kan dari orang luar. Terus hukum, makanya hukum di Indonesia itu kan KUHP, KUHAP itu kan berasal dari bangsa Barat, yang mana kiblat hukum di dunia sekarang itu kan dari bangsa Barat, tepatnya di Belanda sampai sekarang. Jadi produk hukum di Indonesia itu produknya sana sampai sekarang digunakan dari Belanda. Nah,
itu kolonialis dan imperialis. Kan banyak bangsa asing yang masuk ke Indonesia, ada Portugis, Spanyol, eh, Belanda, Jepang, banyak kan, kalian sudah pernah menerima masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Ya wes itu tadi tujuan pembelajaran ini dibaca. Nah ini peta konsep proses kedatangan bangsa barat di Indonesia sebab berdagang, karena mereka punya jiwa penjelajah, yaitu adventure, ya kan, bahasa Inggrisnya. Penyebaran agama, nah ini yang tadi saya jelaskan sebabnya apa, mereka kalah perang, akhirnya mereka terus keluar dari daerahnya. Tujuan membeli rempah-rempah, ya betul, berdagang awalnya, tapi muncul niat di balik itu ingin menguasai bawahnya. Kalian mungkin sudah pernah mengenal kan 3G itu loh, Gold, Glory, Gospel. Kalau 4G kan HP. Gold, emas, ingin cari harta. Glory, kejayaan. Apa maksudnya? Ketika suatu bangsa itu, bangsa ya, bangsa itu kan kaitannya dengan person. Kalau negara dengan pemerintahan. Glory itu kejayaan. Ketika suatu bangsa itu menemukan daerah jajahan baru, itu merupakan apa ya? Suatu kebanggaan yang bisa ditonjolkan kepada bangsa lain atau negara lain. Jadi nek basa Jawa Timur iku iki lho aku iso nemokno daerah baru. Nah, seperti itu. Gospel. Ya, bangsa barat kan agamanya kan Nasrani. Jadi mereka juga mengenalkan agama Nasrani. Kedatangan bangsa barat itu yang kanan. Ada Portugis yang pertama kali 1511, Spanyol, Inggris, Belanda. Yang paling lama Belanda mungkin menurut kalian. Tapi kan sebenarnya tidak begitu, karena Belanda itu 2 tahap ketika mereka berada di Indonesia. Ada zamannya Belanda, oh sorry, ada zamannya, ya benar kan, Belanda dulu, terus VOC, barulah kerajaan Belanda itu sendiri ketika VOC itu bangkrut. Kalian kan pernah menerima pelajaran ini. Ketika bangsa-bangsa barat itu berada di Indonesia, mereka itu ya itu tadi, menanamkan imperialis, politik, ekonomi, sosial, budaya dipengaruhi semua. Kayak Jepang aja ya, kita kan di imperialis juga. Kalian kalau makan mie pakai apa? Pakai sumpit. Nah itu. Terus yang laki-laki ada kerah kan baju. Nah yang tidak ada apa ya, senggarai, ini cuma suara. Ya, pokoknya kerah Jepang itu loh. Nah, gara-gara kita itu didatangi oleh bangsa barat, yang mana bangsa barat itu ingin menguasai, akhirnya apa? Menimbulkan perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Nah, ini jenis rempah-rempah yang mereka tidak punya. Kayu manis, nah itu rasanya itu ini untuk tambahan aja. Kapulaga mencegah bau mulut. Ya, kalian yang tidak pernah gosok gigi, ya ini makan aja buah ini mencegah bau mulut. Ya, bercanda. Nah, cengkeh itu tujuan kedatangan bangsa barat yang tadi di awal, sebab tujuan Gold, Glory, Gospel. Latar belakangnya tadi diingat-ingat ya di awal, latar belakangnya kenapa kok mereka itu sampai bisa datang ke Nusantara ini. Jatuhnya Konstantinopel tadi, perang salib. Terus terdorong oleh kisah perjalanan Marco Polo. Teori yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, itu mereka sudah mengenal senjata, jadi tidak takut kalau dicegat perompak di laut.
mereka tidak takut. Semangat reconquesta atau semangat revan gitu loh, repeat, ingin balas dendam. Nah ini penjelajahan bangsa Eropa itu orang-orangnya dibaca sendiri ya. Ini penjelajahan bangsa Eropa, kalian baca. Nah ini minggu depan, 2 minggu lagi, penjelajahan Belanda dan Inggris itu nanti kita lebih mengkhususkan terhadap VOC dan EIC. Kalau VOC itu kan Belanda, kalau Inggris itu EIC. Nah, untuk tugasnya ini ada 3. Seperti biasa, kalian jawab, kalian tulis di kertas, kirimkan ke email saya. Email saya itu ajiharyadio@gmail.com. Nomor 1, apa sih latar belakang datangnya bangsa barat ke Indonesia? 2, apa tujuan awal datangnya bangsa barat ke Indonesia? 3, apa saja yang menyebabkan Nusantara yang kaya dan indah ini tetapi akhirnya terpaksa jatuh menjadi kekuasaan bangsa asing? Kenapa kok bisa begitu? Nah, itu yang jadi tugas kalian. Semoga bermanfaat. Dibaca lagi yang atas ya, dibalen-baleni moco ini, membaca ini saya ya. Semoga bermanfaat. Sekian saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.